Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Nah, kesempatan kali ini saya kembali berada di lokasi TPA Ciniru yang terbakar sudah memasuki hari ke-7. Inilah suasana dapur umum, dapur milik PPBD Kuningan nih. Ini sajian makanan yang sudah disiapkan untuk petugas yang terlibat dalam pemadaman kebakaran. Dan ini suplai air. Nah, ini dengan Pak Alak nih. Izin Pak Alak, Pak, di hari ke-7 ini gimana Pak kondisi petugas gabungan di lapangan? Petugas gabungan alhamdulillah masih standby, yang dari BPBD sama Damkar seperti biasa. Damkar ada 2 unit Randis, BPBD 2 unit dengan personil mungkin sekitar 20, Damkar 12, kita juga sama sampai 15 orang. Dan alhamdulillah juga dapat water supply dari perusahaan air minum kayaknya di sekitar sini, ada dari Linggarjati, ada dari Cibulan, tadi ada dari PDAM dan juga dari PMI. Jadi dan hasil sementara kita dari teman-teman BPBD Kota Cirebon juga sedang memetakan thermal drone yang bisa mendeteksi keberadaan panas di bawah sampah ataupun juga tumpukan sampah. Kalau melihat dari progres tanggal 14 sampai sekarang, memang masih ada potensi titik api ataupun titik yang masih suhunya di atas 60 derajat. Tapi kalau lihat dari sebaran, ada beberapa titik yang sudah lebih berkurang, luasannya berkurang. Ini kan berarti ada progres yang lebih baik. Dan memang yang masih cukup tinggi itu, terutama di daerah tengah ini, kita memang bukan dibiarkan, tapi kita belum secara optimal karena kita mengutamakan lingkar luar yang berbatasan langsung dengan warga. Jadi yang berbatasan dengan kebun supaya tidak melebar juga. Luasannya kalau kami mungkin untuk luasan hampir 5 hektar lebih kalau nggak salah yang terbakar, 5 hektar sekian. Mungkin Pak Kadis nanti yang akan menjelaskan, tapi yang jelas kita tidak sampai merembet ke lahan yang lain, itu target kita. Dan juga secepatnya menuntaskan yang areal tengah ini yang ya secepatnya lebih bagus gitu kan. Terus Pak, metode pemadaman itu emang semuanya pakai air atau pakai ada yang tumpukan tanah Pak? Untuk polanya memang kita tetap dengan air, salah satunya medianya air ya. Kadang mungkin dicampur dengan deterjen juga karena untuk lebih bisa menyerap lagi ke dalam, merembes ke dalam sela-sela daripada timbunan sampah itu sendiri, dengan maksud supaya menjangkau lebih dalam juga kan potensi panas yang ada di bawah timbunan daripada material sampah. Dan di sini selain itu juga setelah disemprot akan lebih bagus lagi dengan alat berat, kita juga sudah beberapa kali mencoba diangkat, dibalikan, disemprot lagi, baru setelah itu ditimbun penataan lahan oleh pihak LHK dengan tanah. Itu akan lebih aman lagi, sehingga potensi kedepannya supaya tidak berkelanjutan dan selesai gitu kan. Dan ini sudah ada di sebelah sana, sudah mulai sedikit-sedikit dan sudah cukup luas juga di daerah tengah ini pematangan lahan ataupun penataan lahannya yang dikoordinir dan dilaksanakan oleh Pak Kadis Dinas LH. Pak, terlepas itu Pak, ini sudah berapa lama Pak mobil? Enggak, mobil. Dunlap. Ya. Dunlap ini dari hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua ya Pak. Hari kedua kita membackup kebutuhan logistik teman-teman yang bertugas di sini. Kadang sore hari kita bikin makanan sederhana, di siang hari kita makanan berat. Terutama petugas yang langsung terjun penanganan, PPBD dari LH juga, kemudian dari Damkar, serta juga kadang teman-teman dari TNI Polri. Setiap hari juga ada standby di sini, Babinsa Babin Kamtibmas ikut membantu penanganan di wilayah TPSA Ciniru. Nah, untuk kondisi kesehatan Pak gimana? Kemarin kan ada yang dikabarkan sempat mengalami gangguan napas ya Pak, Ya, sesak. memang ada kemarin, dan kita juga sebetulnya riskan juga ya, terutama
asapnya ini ya itu yang memang sebetulnya untuk api juga lebih terkendali, cuman yang memang menjadi bahan perhatian asapnya ini yang notabene di situ hasil pembakaran bahan-bahan plastik ya yang mungkin mengandung material ataupun mikroorganisme yang lebih berbahaya sebetulnya daripada pembakaran di hutan itu kan atau apa namanya yang pembahatan lahan dan sebagainya. Makanya ada standby teman-teman dari Puskes ataupun dari Dinkes perwakilan setiap hari, dan ada beberapa rekan kita juga yang sempat sesak dan fenomena itu pasti saya aja kadang merasakan itu kan beda gitu kan. Saya juga perokok ya, tapi ketika menghirup udara ini agak lain gitu kan istilahnya mah. Ini juga mungkin harapannya nanti mudah-mudahan ya cepat selesai. Kita ingin semuanya dicek. Kemudian Pak, kemarin kan Pak Ak juga terperosok Pak, itu emang kedalaman ada lindi Pak, ada saluran air yang memang kotor banget. Ya di situ tuh kan di bagian sebelah utara sebelah sini kebetulan ada titik api di pertengahan, dan saya melihat memantau dengan Pak Kadis, cuman saya tidak tahu kalau di situ saya anggap itu adalah tanah. Saya itu anggap tanah, saya turun ingin melihat lebih jauh lagi, ternyata setelah diinjak ya lapisan tanah betul, tapi di bawahnya ternyata saluran yang mungkin kena hujan, termasuk dari resapan hasil semprotan yang kemarinnya merembes ke situ ya, turun ke jalan itu lumayan dalam, hampir 1 meter, hampir sedada. Tapi alhamdulillah aman lah itu. Siap. Insiden lah. Baik, terima kasih Pak. Demikian tadi pemirsa, dan kita akan melangsungkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup nih, dengan Pak Usep. Izin Pak, di hari ke-7 Pak, penanganan gimana Pak? Ya, yang pasti saya mengusahakan karena realitasnya memang ini kebakar ya, susah juga. Dan yang area terbakar itu kan tidak tampak di atas ya, kebanyakan di bawah. Ini mirip kayak gambut, walaupun heterogenitasnya kan beda dengan gambut-gambut umumnya dari kayu. Kalau ini kan ada campur ya, plastik segala macam, busa segala macam ya, karena ada tempat sampah gitu ya, seperti itu. Kita berusaha sekuat tenaga, all out ya, saya dengan teman-teman, sampai saya juga ngerahkan hampir 6 hari ini setelah ngangkut sampah. Teman-teman sekarang di BKO kan untuk ngangkut tanah, karena itu mungkin yang paling lumayan efektif kalau menurut saya untuk supaya tidak timbul lagi titik api. Setelah dibasahkan oleh teman-teman dari BPBD dan dari Damkar, tanah itu kita uruk pakai area itu kita uruk pakai Tanah itu. Jadi kita membekaukan itu, jadi otomatis saya juga bekerja itu ya, walaupun sekarang sampah sudah jalan lagi ya. Saya hanya nutup waktu itu hanya 2 hari tidak ngangkut sampah, setelah itu sudah normal. Makanya saya nanya juga di jalur kota terutama, ternyata udah bersih, udah nggak ada lagi. Pak, kemudian Pak, mengenai musibah ini Pak, ini apakah masuk kejadian luar biasa memang atau tanggap darurat Pak? Ya saya susah ya, itu nanyakin itu harusnya ke teman-teman BPBD. Disebutkan tanggap darurat mungkin juga iya, ini kan udah mau hari ke-7 ya. Dengan teman-teman, kesulitannya kan kita apinya nggak nampak di atas, kadang-kadang ada di bawah, sudah disangka mati ternyata tembus juga, udah dibasahin karena anginnya kenceng, lama-lama nyala lagi. Ada yang nyala jam berapa ya kemarin, semalam saya jam 11 kalau nggak salah, 11 malam malah membesar, kaget juga. Saya nelfon IB, saya bilang supirnya suruh masuk sini lagi, suruh datang bawain air, minimal nyemprot. Yang saya khawatirkan yang penting ini tidak ngerambat ke area luar TPA gitu ya. Kalau di dalam saya oke lah, ini masih tanggung jawab saya barangkali ya, selaku yang ditugaskan dari hal untuk mengelola ini. Itu ya sebetulnya yang problematikanya ini kan karakteristik sampahnya. Selain kertas, ada kain, komol menurut Styrofoam ya Pak, makanan. Styrofoam bukan, kalau makanan masih mending gitu. Buat saya itu kayak kasur busa, yang bukan busa ya, yang pegas tuh. Itu yang paling lama kayak gitu. Saya juga kaget kemarin yang melihat di situ. Kok ini lama banget gitu. Pas di itu tuh ternyata kan ada ramnya tuh. Diangkat, ya Allah.
ya seperti itu, Spring bed ya Pak. spring bed. Nah, seperti itu. Berarti selama 7 hari ke belakang Pak Kadis berkantor di sini terus Pak. Ya bukan. Ya untuk sementara saya kan dengan teman-teman juga kenal ya di kawan-kawan BPBD, kawan-kawan di Damkar. Saya minta tolong kita sama-sama orang pemerintah daerah, ayo bersama-sama lah barangkali. Walaupun mungkin saya tidak sepit yang dulu ya, karena memang usia juga tidak membohongi gitu ya. Sekarang juga kadang-kadang seminggu biasanya aku masih fit. Sekarang kadang-kadang timbul agak pusing juga. Mungkin karena faktor usia ya, semacam kayak gitu, bukan faktor yang lain. Kalau ini ya, insya Allah barangkali buat saya ya dengan teman-teman juga saya bisa kondusif, bisa bareng-bareng ngejagain ini. Selain saya juga tetap teman-teman bukan hanya nanganin di sini, ketika ada kasus-kasus yang lain, musim kebakaran, ada bencana yang lain, sok dibagi personilnya sekalian juga dengan di saya. Toh sekarang juga kan tidak pekerjaannya nggak sehari 2 hari gitu loh, kan ini panjang, perlu kontinuitas ya. Saya juga butuh supporting barangkali di teman-teman tetap. Nah Pak, sejauh ini Pak ada suplemen nggak sih Pak? Ini kan petugas kan memang menghadapi luar biasa ya Pak. Ya saya kalau kemarin itu ada dari Dinkes, nitip juga ada vitamin buat teman-teman yang kerja selain di BPBD. Petugas saya juga sama, kan memang ini agak pekerjaannya agak ekstra. Saya minta tolong ke Dinkes, termasuk selain Dinkes diminta juga memonitor barangkali ada yang terdampak dari kebakaran ini. Saya juga minta aktivasi itu Pak Kadisnya, Pak Kabinnya juga kemarin informasi yang saya terima lewat teman-teman UPKD biasanya suka ada yang ikut jaga juga di sini. Asalnya suka sama berebut sampai dini hari, cuman saya kalau sudah tidak ada orang di sini ya bolehlah pulang, nanti pagi aja ke sini. Saya sudah kasihan juga sama mereka gitu. Kemudian Pak, ini kan sudah menjadi perhatian masyarakat juga Pak. Artinya jumlah bantuan ataupun kepedulian masyarakat sejauh ini gimana Pak? Yang pasti saya kalau catat bantuan bingung juga ya. Ada orang yang kesini ngasih bantuan makanan segala macam, mangga buat saya. Selama memang juga mungkin dibutuhkan oleh teman-teman, tidak secara spesifik yang kami minta. Mereka suka rela ada yang ngasih segala macam makanan, mangga saya nyerahin ke teman-teman di BPBD maupun dari Damkar. Ya kadang-kadang juga ngajak staf saya yang dari supir truk sampah gitu kan, sama kayak gitu, termasuk petugas yang ada di sini. Terutama bantuan water supply ya Pak, air. Nah kalau bantuan yang kayak gitu saya berusaha lewat mungkin ya, saya juga dengan teman-teman yang ada kolega dengan kabit-kabit di saya, teman-teman saya, supaya ngebantu lah semacam kayak gini. Nah, mereka juga bantu. Karena kita juga terbatas kalau supply hanya mengandalkan mobil dari BPBD, termasuk dari Damkar kan sangat-sangat terbatas. Jadi kita juga minta partisipasi itu untuk mendinginkan area yang terbakarnya. Karena itu bahasa kasarnya mungkin yang paling mujarab seperti itu. Nunggu hujan luka iraha. Iya kan? Akhirnya suka tidak suka seperti itu. Kedua, setelah dibasahin, misalkan basah kayak gini, saya uruk pakai tanah, padatkan supaya tidak ada rongga. Udah itu aja. Alhamdulillah itu beberapa di tengah yang jalurnya agak ekstra kemarin kebakarnya, sekarang kan udah padam, bisa pakai landasan lagi oleh teman-teman. Kemudian Pak, terlepas itu Pak, ini kan gunungan sampah kan sudah tinggi Pak. Ada upaya nggak Pak buka lahan kembali atau memang? Kalau buka lahan nggak, saya rencana ditugasin oleh Pak Bupati mungkin di akhir tahun ini saya harus segera nego untuk mengoperasionalkan nanti barangkali tempat pengolahan sampah terpadu di sini. Jadi nanti ada yang dibakar, ada dipilah jadi palet, ada segala macam. Ada di sini arealnya. Saya nyiapin yang sebelah sini dan belakang. Itu makanya sedang disetting. Saya juga nanti sedang ngobrol dengan teman-teman PU sebab yang menguasai barangkali rancang bangun untuk itu dengan teman-teman PU. Yang pasti tidak ada APBD ya, karena duit APBD nanti tergaduh. Jadi saya ditugasin oleh Pak Bupati nyarikan sumber itu. Evaluasinya nanti bulan Oktober apa November gitu. Nanti ada tim yang asesmennya, lintas kementerian datang ke sini, mungkin dapat bantuan. Sebab kalau hanya mengandalkan dari Danantara, volume sampahnya harus di atas 1.500. Kuningan mah mudah itu tukar iraha. Padahal harus jadi masalah juga sampahnya. Jadi kita nyari
Alternatif lain, skema yang lain, proses yang lain, dan termasuk skema pendanaannya ya, untuk pendanaan untuk gitu. Baik, terima kasih Siap. Pak Kadis. Sama-sama. Demikian pemirsa tadi keterangan dari Pak Kadis Lingkungan Hidup yang menjelaskan detail tentang penanganan di lokasi kebakaran selama 7 hari ke belakang, dan ini memasuki hari ke-7 pemirsa. Inilah suasana di TPA, tempat pembuangan akhir, dan beberapa keterangan yang disampaikan oleh Pak Kadis Lingkungan Hidup mengenai terobosan-terobosan dalam pengelolaan sampah yang menekan terhadap terjadinya penumpukan ataupun gunung sampah seperti ini pemirsa. Nah ini pemirsa nih Pak pemulung yang berada di lokasi TPA, dan itu kendaraan berat